The Psychology of Selling, karya Brian Tracy. Lipat gandakan penjualan Anda di pasar manapun. Bab 4. Menjual dengan kreatif. Kreativitas adalah karakteristik alami dari seluruh wiraniaga terkemuka. Untungnya, tingkat kreativitas Anda sangat ditentukan oleh konsep diri Anda. Oleh cara Anda berpikir dan merasa terhadap diri Anda sendiri saat dihadapkan dengan aktivitas kreativitas. Ini berarti bahwa Anda bisa meningkatkan kreativitas Anda dengan latihan sampai hal itu menjadi otomatis dan mudah bereaksi dengan tujuan apapun yang Anda tentukan untuk diri Anda. Kreativitas juga merupakan sesuatu yang Anda demonstrasikan dan gunakan setiap saat. Ketika mencoba untuk menghindari kemacetan di depan Anda untuk menepati janji dengan mengambil jalan alternatif, jalan kecil, dan gang, Anda terlibat dalam tindakan kreatif yang tinggi. Saat mengatur pesta atau membuat presentasi penjualan, Anda bertindak kreatif. Jika mencoba untuk meyakinkan seorang mengenai kebaikan dan nilai produk Anda bertindak kreatif. Bahkan, saat berpakaian di pagi hari, saat mencocokkan pakaian, dasi, kaos, kemeja, baju terusan, celana, sepatu untuk menimbulkan kesan menyeluruh yang baik, Anda terlibat dalam tindakan kreatif. Kepercayaan Anda menjadi kenyataan. Yang menyedihkan, banyak orang merasa diri mereka tidak kreatif. Mereka menghubungkan kreativitas dengan menulis sastra yang mengagumkan atau melukis karya seni yang luar biasa. Namun, kreativitas bisa didefinisikan sebagai perbaikan. Saat memperbaiki apapun dengan melakukan banyak hal secara berbeda, Anda menggunakan kreativitas Anda, terkadang pada tingkat yang tinggi. Karena tugas utama dari konsep diri Anda adalah semakin Anda percaya bahwa diri Anda kreatif, maka akan semakin Anda melakukan atau menghasilkan ide-ide yang kreatif. Dalam penjualan, Anda menciptakan bisnis yang tidak pernah ada sebelumnya. Melalui proses memprospek, membangun hubungan, mengidentifikasi kebutuhan, menghadirkan solusi, menjawab penolakan, menutup penjualan, serta menjual kembali dan mendapatkan referensi. Anda terlibat dalam tindakan kreatif yang rumit dan luar biasa, yang merupakan awal dari 2 bisnis kita. 3 cara untuk menstimulasi kreativitas. Kreativitas dapat distimulasi dengan 3 faktor kunci berikut. Pertama, tujuan yang jelas. Kedua, masalah yang penting. Dan yang ketiga, pertanyaan yang terfokus. Anda harus menggunakan ketiga hal itu sesering mungkin. Semakin kuat keinginan Anda untuk mencapai tujuan yang jelas dan spesifik, maka Anda akan menjadi semakin kreatif dalam mencari jalan untuk mencapainya. Semakin Anda yakin untuk memecahkan masalah yang penting, Anda akan lebih imajinatif dalam mencari solusi yang berbeda. Semakin terfokus dan spesifik pertanyaan yang Anda ajukan pada diri Anda sendiri, atau diajukan orang lain pada diri Anda akan semakin inovatif dalam mengembangkan jawaban. Anda harus menggunakan ketiga hal itu terus-menerus untuk menjaga pikiran Anda agar tetap berfungsi pada tingkat yang tertinggi. Latihan berpikir kreatif. Dalam penjualan ada beberapa bidang yang dapat meningkatkan kreativitas Anda dengan latihan rutin. Semakin kreatif Anda dalam bidang itu, maka semakin banyak uang yang Anda hasilkan. Bidang pertama, tempat kreativitas sangat penting adalah memprospek. Sukses Anda dalam memprospek sangat ditentukan oleh penghasilan Anda dan kemampuan Anda untuk mendapatkan prospek yang lebih banyak dan lebih baik hanyalah dibatasi oleh imajinasi Anda. Bidang kedua, tempat kreativitas penting adalah menemukan motif pembelian. Anda harus kreatif dalam bertanya untuk mengetahui dengan tepat
apa yang dibutuhkan customer dan apa yang bisa menyebabkan customer ini membeli. Ini adalah ujian nyata bagi kecerdasan dan kekuatan otak Anda. Prospek mempunyai keraguan pembelian yang otomatis untuk semua pendekatan penjualan. Mereka tidak ingin memberitahu Anda mengapa mereka mungkin akan membeli produk Anda. Mereka mengetahui dari pengalaman mereka bahwa jika Anda mengetahui apa yang sesungguhnya mereka inginkan, Anda mungkin akan bisa meyakinkan bahwa mereka akan mendapatkannya dan mereka menjadi terlalu lemah untuk menolak tawaran Anda. Temukan kegunaan produk baru. Kreativitas Anda sangat penting untuk menemukan kegunaan produk baru dan cara menggunakannya. Anda harus menggunakan kekuatan otak untuk menemukan cara baru menggunakan produk Anda dan untuk menciptakan penjualan yang belum pernah terjadi. Dengan berbekal semua bahan-bahan dasar transaksi bisnis, termasuk Anda, perusahaan Anda, customer, produk atau jasa, harga, dan syarat-syarat, pengantaran barang, dan pemasangan, dan lain sebagainya, adalah tindakan yang sangat rumit dan membutuhkan kreativitas pada tingkat yang tinggi. Kemampuan Anda untuk menggunakan kreativitas Anda untuk mengatasi keraguan pembelian dan menjawab penolakan sangatlah penting bagi kesuksesan Anda. Pada akhirnya, kemampuan Anda untuk menutup penjualan dan membuat customer mengambil tindakan adalah penting dalam menentukan berapa yang Anda jual dan berapa uang yang Anda hasilkan. Ketahui apa yang Anda bicarakan. Menjual secara kreatif dimulai dengan pengetahuan mendalam mengenai produk atau jasa Anda. Semakin baik Anda mengetahui dan memahami apa yang Anda jual, Anda akan semakin kreatif dalam menjualnya. Semakin banyak pengetahuan Anda tentang mengapa dan bagaimana produk Anda lebih baik daripada yang lain, Anda akan menjadi semakin baik dalam menjelaskan pada customer dan dalam mengatasi keraguan pembelian mereka. Menjadi luar biasa dalam memprospek. Cara tercepat untuk meningkatkan penghasilan Anda sangatlah sederhana. Ini adalah kunci kesuksesan dalam penjualan. Habiskan lebih banyak waktu dengan prospek yang lebih baik. Rumus ini adalah resep untuk penghasilan tinggi pada semua pasar. Memprospek dengan kreatif sangatlah penting bagi kesuksesan Anda. Hal itu dimulai dengan rencana dan analisis, dan mulai dengan 3 pertanyaan. Pertama, apa saja 5-10 fitur paling menarik dari produk Anda? Kedua, kebutuhan spesifik apa yang dimiliki calon customer Anda yang dapat dipenuhi oleh produk Anda? Dan ketiga, apa yang ditawarkan perusahaan Anda tetapi tidak ditawarkan oleh perusahaan lain? Bidang kesempurnaannya. 4 kunci dalam penjualan strategis. Ada 4 kunci dalam penjualan strategis yang harus Anda kuasai jika ingin bergabung ke dalam 10% orang dengan pendapatan terbanyak dalam bidang Anda. 4 kunci itu adalah spesialisasi, diferensiasi, segmentasi, dan konsentrasi. Lakukan analisis pasar secara intensif. Anda bisa menggunakan kreativitas Anda untuk mengidentifikasi kesempatan penjualan Anda yang terbesar dan terbaik. Hal ini membutuhkan penggunaan pertanyaan biasa dan berulang-ulang sebagai berikut. Pertama, siapa customer Anda yang sesungguhnya? Kedua, siapa yang membeli produk atau jasa Anda saat ini? 3, siapa yang akan menjadi calon customer Anda? 4, tren apa yang ada di bisnis dan pasar Anda? 5. Pasar baru seperti apa yang akan Anda bagi produk atau jasa Anda? 6. Bagaimana customer Anda membeli? 7. Pertanyaan terakhir. Siapa kompetitor Anda? Apple versus Microsoft. Komputer Apple adalah perusahaan pertama yang mencegah atau memecah pasar untuk komputer pribadi atau bisnis berukuran kecil. Mereka keluar dengan komputer pribadi yang mudah digunakan dan langsung memimpin di pasaran.
menjual ratusan ribu Apple Honest dan Apple Tools. Microsoft masuk ke pasar setelah Apple, dengan yakin akan mengejar dan melewati volume penjualan Apple. Namun, Microsoft berfokus pada piranti lunak, sistem operasi, dan mengimbau pengembangan piranti lunak lain untuk mengembangkan program yang sesuai dengan sistem mereka. Strategi dari kedua perusahaan itu sangatlah berbeda. Apple sangat yakin untuk menjaga kerahasiaan kode operasional dan perangkat kerasnya agar ia dapat memasang harga yang lebih tinggi dan menghasilkan untuk lebih banyak. Pada puncaknya, Apple mendapat 49% keuntungan bersih pada penjualan, serta merupakan jumlah yang mengagumkan. Strategi yang berbeda. Microsoft di bawah Bill Gates dan Steve Ballmer memutuskan untuk mengimbangi keunggulan kompetitif yang dimiliki piranti lunak Apple. Yang mudah digunakan itu dengan membuka kodenya kepada pengembangan piranti lunak di seluruh dunia. Kemudian, dengan kemajuan teknologi, Microsoft menurunkan harga sistem operasional MS-DOS. Daripada memfokuskan diri pada keuntungan tinggi penjualan individual, Microsoft memilih fokus pada volume penjualan dengan keuntungan lebih rendah setiap penjualan tetapi jauh lebih banyak jumlah wiraniaga. Tanpa disadari, Microsoft mengontrol 90% dari pasar komputer pribadi global. Setelah menjadi cerita sukses sesaat, Apple dilewati Microsoft di pasaran dan tidak dapat mengejar kembali. Pada tahun 2004, pangsa pasar Apple turun menjadi 2%. Meskipun produk-produknya dinilai banyak orang lebih maju secara teknologi jika dibandingkan produk-produk Microsoft. Apa atau siapa kompetitor Anda? Dan bagaimana Anda akan menempatkan produk Anda melawan produk mereka? Ketidaktahuan bisa menjadi masalah. Pada beberapa kasus, kompetitor utama Anda bukanlah perusahaan lain, melainkan ketidaktahuan. Customer tidak mengetahui bahwa produk Anda tersedia. Produk itu mungkin baru atau mungkin tidak terkenal. Produk itu mungkin tidak diiklankan dengan baik. Kadang, kesulitan terbesar yang harus Anda atasi adalah ketidaktahuan tentang apa yang bisa dilakukan produk Anda terhadap customer. Dalam menjual secara strategis, Anda selalu berkompetisi melawan seseorang atau sesuatu. Apapun yang Anda jual, ada alternatif tersedia di pasar Anda. Yang harus Anda ketahui adalah apa yang calon customer Anda pertimbangkan dan kemudian menempatkan diri Anda sedemikian rupa sampai customer Anda memutuskan bahwa tawaran Anda lebih unggul dibandingkan apapun yang ada di pasar. Apa keunggulan kompetitif Anda? Ini adalah bidang diferensi Anda yang telah kita diskusikan sebelumnya. Dalam hal apa Anda memiliki keunggulan atas kompetitor Anda? Bagaimana dan mengapa Anda lebih unggul? Seperti yang pernah dikatakan Jack Welch dari General Electric, jika Anda tidak mempunyai keunggulan kompetitif, jangan berkompetisi. Keunggulan kompetitif Anda biasanya menjadi alasan terpenting yang membuat customer Anda memilih produk Anda di atas produk kompetitor. Memahami keunggulan kompetitif Anda adalah kunci dalam mengembangkan presentasi penjualan yang efektif dan kreatif. Anda harus jelas mengenai keunggulan kompetitif dari produk atau jasa Anda, sehingga jika seseorang bisa membangunkan Anda pada pukul 3 dan bertanya, mengapa produk Anda lebih baik dari produk lain? Anda bisa menjawab pertanyaan ini sambil tidur. Yang menarik, IBM belum pernah mempunyai produk yang lebih baik, lebih cepat, atau lebih murah daripada kompetitornya. Perusahaan lain mempunyai produk yang lebih unggul dengan harga lebih rendah dan dengan fitur lebih banyak. IBM sama sekali tidak mencoba untuk memimpin bidangnya dengan perangkat yang canggih. Namun, mereka memfokuskan diri pada reputasi dalam hal jasa dan support. Keunggulan kompetitif ini memungkinkan mereka untuk menjadi perusahaan yang paling sukses di seluruh dunia. Ia mencuri nafas Anda. Beberapa tahun lalu,
distributor vodka Smirnoff mencoba memperkenalkan Smirnoff ke pasaran di Amerika Serikat. Mereka meraih sedikit kesuksesan. Saat itu, vodka dilihat tidak banyak sebagai minuman asing, tetapi juga minuman asing dari Rusia. Perang dingin sedang terjadi dan orang Amerika tidak menyukai produk Rusia, terutama dalam bentuk minuman keras. Distributor Smirnoff menghabiskan banyak uang untuk menempatkan vodka Smirnoff sebagai pilihan tepat dibandingkan whisky, scotch, gin, rum, dan minuman keras lainnya. Namun, tidak menghasilkan apapun. Akhirnya, mereka menemukan fitur penjualan unik. Dari Smirnoff, setelah minum Smirnoff, nafas Anda tidak berbau apapun. Mereka langsung menciptakan sebuah kampanye periklanan sekitar FPU ini dengan 2 kalimat. Smirnoff, ia mencuri nafas Anda, dan Smirnoff, ia membuat Anda tak bernafas. Dalam waktu singkat, Smirnoff menjadi produk $50 juta dan kemudian produk $500 juta. Ia memecahkan pasaran untuk penjualan vodka, yang saat ini telah lebih dari miliaran dolar per tahun. Dengan mengidentifikasi keunggulan kompetitif dari minuman itu, bahwa orang bisa minum saat makan siang tanpa diketahui oleh orang lain di kantor. Mereka mampu menciptakan kesuksesan pemasaran yang luar biasa. Bagaimana Anda bisa menyebutkan atau menempatkan produk Anda dengan cara yang sama? Apa rencana penjualan unik Anda? Siapkan customer Anda. Siapa orang yang bisa menggunakan produk atau jasa Anda, tetapi tidak membeli dari Anda maupun kompetitor Anda? Mereka adalah orang yang tidak berada di pasar. Kenyataannya, non-customer adalah pasar terbesar yang belum tersentuh produk atau jasa Anda. Jika bisa mengidentifikasi mereka dan mencari cara untuk mendapatkan mereka, Anda akan menciptakan penjualan yang belum pernah ada sebelumnya dan hanya ada sedikit kompetisi atau penolakan harga. Pasar besar yang belum tersentuh. Seringnya, orang-orang ini adalah pengadaptasi akhir. Di pasaran, mereka yang menunggu hingga suatu produk atau jasa yang baru telah terbukti dan diuji oleh mayoritas pembeli sebelum mereka berisiko membeli. Saat suatu perusahaan mencari cara untuk menyentuh pasar mengadaptasi akhir non-customer ini, seringkali ia bisa melewati kompetitornya. Para non-pemilih. Ini adalah contoh yang lain. Non-customer terbesar di masyarakat kita saat ini adalah orang-orang yang tidak memilih. Para non-pemilih, jika ia bisa dimotivasi untuk memilih partai tertentu, bisa menentukan hasil dari setiap pemilihan politik di Amerika Serikat. 40% dari pemilih yang memenuhi syarat tidak pernah pergi ke tempat pemilihan. Mereka adalah perkumpulan pemilih terbesar di negeri ini. Mengapa mereka tidak membeli? Teruslah bertanya, dengan mempertimbangkan non-customer, mengapa mereka tidak membeli? Apa yang ada dalam persepsi mereka yang menahan mereka dari membeli produk atau jasa yang Anda jual? Penolakan apa yang harus diatasi dalam pikiran mereka untuk membuat mereka masuk ke pasaran? Apa yang bisa Anda lakukan untuk menghilangkan ketidakpedulian yang mereka miliki terhadap manfaat yang bisa mereka peroleh? Bagaimana Anda bisa menghilangkan ketakutan yang menahan mereka? Seringkali, cara paling sederhana untuk mendekati pasar non-customer adalah dengan mengidentifikasi manfaat spesifik yang cukup dihargai dan diinginkan oleh non-customer hingga mereka ingin membeli atau memiliki produk atau jasa Anda. Tunjukkan pada prospek bahwa ia akan mendapatkan manfaat yang bisa memotivasinya untuk membeli. Kemudian, berikan garansi kepuasan tanpa syarat. Dengan berfokus pada manfaat kunci dan mendukungnya dengan garansi yang kuat, Anda
bisa mengatasi keraguan yang menyebabkan non-customer pada awalnya tidak membeli. Kapan customer Anda membeli? Kapan waktu yang terbaik untuk menjual pada customer Anda? Apakah pada waktu tertentu dalam suatu siklus bisnis? Atau musim tertentu dalam setahun? Apakah customer membeli ketika bisnis sedang berkembang atau saat bisnis sedang menurun? Jasa tertentu lebih sesuai digunakan saat suatu bisnis sedang berada dalam kesulitan. Jasa yang lebih sesuai untuk dibeli saat bisnis sedang berkembang pesat. Musim apakah dalam setahun di mana customer lebih banyak membeli? Selama tahap dalam siklus bisnis manakah mereka membeli? Beberapa produk lebih sesuai untuk bisnis batu. Yang lain lebih sesuai untuk bisnis yang sedang berkembang dan pekerjaan tertentu sesuai untuk perusahaan besar yang telah stabil dan konstan dalam suatu pasar. Apa yang memicu perilaku pembeli? Beberapa orang adalah pembeli impulsif. Mereka langsung membeli ketika produk keluar di pasaran. Ini adalah orang yang sama dengan yang melihat film baru saat malam pertama film itu keluar. Mereka mencoba restoran baru ketika restoran itu baru buka. Mereka mengikuti tren pakaian begitu pakaian itu dijual di toko. Kurang lebih 5-10% customer seperti ini. Mereka akan mencobanya tanpa mengetahui apakah produk itu bagus atau tidak. Banyak orang akan membeli suatu produk hanya setelah mengetahui dari 2 hingga 4 tahun sejarah bahwa produk itu populer dan diterima dengan baik. Banyak produk belum terlalu laku hingga mereka telah dijual di pasar selama 4 hingga 5 tahun. Kadang, memang membutuhkan waktu selama itu bagi pasaran bebas untuk mendapatkan kepercayaan yang cukup untuk membeli produk tersebut. Ingatlah, komputer pribadi. Apa yang harus terjadi sebelum prospek Anda mau membeli produk Anda? Kadang, seseorang hanya akan membeli suatu produk atau mencoba suatu perusahaan atau jasa saat ia telah menerima rekomendasi dari orang lain yang ia percayai. Kadang-kadang, prospek hanya akan membeli setelah ia berbicara pada customer yang puas, atau prospek itu harus mendapatkan dorongan, keharusan atau persetujuan dari orang lain sebelum ia merasa nyaman untuk membelinya. Gunakan surat testimoni. Beberapa tahun lalu, saat saya membangun salah satu bisnis saya terus-menerus berjuang untuk menghadapi prospek karena saya relatif baru di pasar. Namun, semua orang yang pernah bekerja dengan saya sangat bahagia dengan jasa saya. Kemudian, saya menyisakan seminggu dan mengunjungi setiap customer saya. Saya meminta mereka untuk menulis surat yang mengatakan betapa mereka menyukai jasa saya dan merekomendasikan saya kepada orang lain. Kebanyakan dari mereka bersedia. Saya terus-menerus melakukan hal ini hingga saya mempunyai 3 map tebal dengan surat testimoni. Hal ini mengubah karir penjualan saya. Strategi unggul saya. Sejak itu, jika saya akan bertemu dengan seorang prospek, salah satu hal pertama yang akan saya katakan adalah, sebelum kita mulai, saya akan menunjukkan pada Anda beberapa surat yang saya banggakan dari para customer saya. Saya kemudian akan menunjukkan map saya kepada prospek dan membiarkannya membaca surat-surat di dalamnya. Saya baru menyadari bahwa seorang senang membaca surat testimoni. Ia seperti membaca surat dari orang lain. Lalu, saya mengambil spidol berwarna dan menggarisbawahi kalimat-kalimat terbaik dari setiap surat agar mereka terlihat saat prospek membaca suratnya. Sangatlah luar biasa. Seringkali, prospek melihat pada saya sesudah membaca surat testimoni dan berkata, "Saya tertarik.
kapan bisa kita mulai? Penjualan saya berlipat ganda. Berlipat 3 bahkan 4 kali. Pada 2 bulan pertama setelah saya mulai menggunakan surat testimoni, saya menghasilkan lebih banyak penjualan daripada penjualan saya tahun lalu. Atasi penolakan dengan testimoni. Jika Anda terus-menerus mendapatkan penolakan yang sama, terutama karena harga yang tinggi atau kenyataan bahwa perusahaan atau produk Anda baru di pasaran, tanyakan pada customer Anda yang telah puas untuk menjawab penolakan itu dengan menulis dalam bentuk surat. Kadang Anda bisa menulis surat untuk mereka sebagai jawaban terhadap penolakan ini. Iklan terbaik. Bentuk iklan yang paling kuat yang ada di masyarakat kita adalah promosi dari mulut ke mulut. 85% penjualan berhasil setelah seseorang berkata bahwa produk atau jasa itu bagus. Semua bentuk iklan lain adalah upaya untuk membuat orang mencoba produk atau jasa agar proses iklan perkataan mulut dapat dimulai. Dalam industri perfilman, studio menginvestasikan 80% atau lebih untuk pengeluaran periklanan mereka pada minggu film itu diluncurkan. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin orang masuk ke bioskop dalam waktu yang paling singkat sebelum penonton mengetahui film itu tidak terlalu bagus, atau untuk menstimulasi iklan dari mulut ke mulut yang nantinya akan mengisi bioskop. Pastikan Anda bertanya, telepon atau kunjungi seorang customer yang puas seseorang yang Anda sukai dan menyukai Anda. Dan katakan padanya bahwa perusahaan Anda sedang mengadakan riset pasar. Kami berbicara dengan para customer terbaik kami untuk mengetahui bagaimana kami bisa melayani mereka lebih baik di masa mendatang. Bisakah Anda menjawab beberapa pertanyaan untuk saya? Lalu, ajukan beberapa pertanyaan berikut. Salah satunya adalah, mengapa Anda memutuskan untuk membeli dari kami ketimbang dari orang lain? Atau, customer seperti apa yang menurut Anda bisa merasakan manfaat terbesar dari produk kami? Jangan pernah takut untuk bertanya. Jika Anda mengajukan pertanyaan yang cukup pada customer bahagia Anda, mereka akan memberitahu apa semua yang Anda ingin ketahui untuk menjual lebih banyak lagi produk Anda pada lebih banyak orang, lebih cepat dan lebih mudah dari sebelumnya. Latihlah mendistromming secara rutin. Inilah salah satu cara yang paling ampuh untuk merangsang kreativitas Anda, menyadarkan Anda akan kesempatan baru dan mempercepat kesuksesan dalam karir penjualan Anda. Cara ini disebut metode 20 ide. Saat Anda mulai menggunakan metode ini secara rutin dan memakai beberapa ide yang Anda hasilkan, Anda akan meningkatkan 2 kali lipat atau lebih pendapatan Anda pada bulan-bulan mendatang. Jelas dan pasti. Semakin jelas dan spesifik pertanyaannya, maka semakin mudah bagi pikiran Anda untuk menghasilkan banyak jawaban. Anda bisa menggunakan metode brainstorming ini untuk pertanyaan yang menghasilkan jawaban pasti atau jawaban secara nyata. Tulislah 20 jawaban minimal. Tulislah minimal 20 jawaban untuk pertanyaan itu. Anda bisa menulis lebih dari 20 jawaban jika Anda mau. Tetapi Anda harus mendisiplinkan diri untuk terus menulis hingga mendapatkan setidaknya 20 jawaban. Untuk alasan tertentu, angka 20 mempunyai efek yang ajaib. Seringkali, jawaban ke-20 adalah ide terbaik yang bisa mengubah karir Anda. Setelah menulis 20 jawaban, periksalah jawaban-jawaban Anda dan pilihlah setidaknya satu ide yang akan langsung Anda terapkan. Lakukan sekarang. Di menit ini, jangan menunda. Hal ini sangatlah penting. Kunci menuju kekayaan.
Earl Nightingale ketika menulis mengenai ide ini mengatakan bahwa lebih banyak orang menjadi kaya karena menggunakan metode 20 ide ini daripada metode pemikiran kreatif lain yang pernah ditemukan. Dari pengalaman pribadi saya dan dari pengalaman ribuan murid saya, latihan 20 ide ini mengubah kehidupan. Sekali mulai menggunakannya, Anda dapat menggunakannya untuk setiap masalah atau tujuan yang pernah Anda miliki. Anda bisa menggunakannya untuk memulai suatu proyek besar ataupun kecil. Anda bisa menggunakannya untuk membangun rumah atau membangun karir. Hasil yang Anda dapatkan sangatlah luar biasa. Hasil kumulatif. Jika Anda bisa memilih masalah atau tujuan yang berbeda, bahkan masalah atau tujuan yang sama dan melakukan latihan brainstorming ini setiap pagi, Anda akan menghasilkan minimal 20 ide per hari. Jika melakukan latihan ini 5 hari dalam seminggu, Anda bisa menghasilkan 100 ide per minggu. Jika Anda melakukan latihan ini 5 hari per minggu untuk 50 minggu dalam setahun, Anda bisa menghasilkan 5.000 ide setiap tahun untuk menjadikan Anda lebih sukses. Jika Anda kemudian memilih satu ide setiap hari dan langsung mengambil tindakan, hal itu akan menjadi 250 ide per tahun yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda untuk membantu Anda bergerak lebih cepat menuju tujuan pribadi dan karir Anda. Pertanyaan utama. Marshall McLuhan Luhan dulu pernah menulis bahwa yang Anda butuhkan adalah ide yang 10% baru untuk menghasilkan $1 juta. Ia tidak harus merupakan penemuan relativitas atau penemuan ilmu pengetahuan. Ia bisa merupakan perbaikan kecil dalam apa yang saat ini dilakukan dalam suatu bidang dan memberikan Anda suatu keunggulan kompetitif. Suatu keunggulan kompetitif kecil cukup untuk memisahkan Anda dari orang lain dan menempatkan Anda dalam jalur kesuksesan. Saat mulai menggunakan ide ini dan mengembangkan 20 ide setiap hari, Anda akan kagum. Anda akan menjadi salah satu wiraniaga yang paling kreatif dalam bidang Anda. Hasilnya, Anda akan menjadi salah satu orang dengan penghasilan terbanyak dalam profesi Anda. Setelah Anda mengembangkan kebiasaan berpikir kreatif secara rutin dan menerapkan ide-ide kreatif Anda, tidak ada produk yang tidak bisa Anda jual dengan sukses dan tidak ada tujuan yang tidak bisa Anda capai. Bab 5. Mendapatkan lebih banyak janji temu. Peraturan terpenting untuk kesuksesan penjualan adalah habiskan waktu lebih banyak dengan prospek yang lebih baik. Peraturan ini hanya berisi 9 kata, tetapi telah merangkum dengan lengkap strategi penjualan Anda. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan dengan prospek yang lebih baik, dengan hukum probabilitas, semakin banyak penjualan yang akan dihasilkan dan Anda akan menjadi semakin sukses. Mencari orang baru untuk diajak bicara kemudian mendekati mereka untuk pertama kalinya adalah salah satu bagian yang paling menantang dalam penjualan. Semua iklan atau promo diciptakan untuk mempercepat proses ini atau untuk membuatnya lebih mudah. Memprospek juga merupakan bagian penjualan yang menyebabkan paling banyak stres dan putus asa. Semakin banyak wiraniaga putus asa dan menyerah pada apa yang semestinya bisa menjadi karir yang sukses karena ketidakmampuan mereka menguasai keterampilan memprospek daripada karena alasan lainnya. Anda bisa mempelajari keterampilan apapun. Sekarang, Anda telah melakukan pemikiran kreatif dan analisis pasar Anda. Anda telah mengidentifikasi keunggulan kompetitif utama Anda dan rencana penjualan unik Anda. Anda mengetahui secara pasti tipe terbaik orang untuk diajak bicara. Apa yang akan Anda katakan dan mengapa mereka harus membeli dari Anda ketimbang dari orang lain? Anda telah mengisi senjata Anda dan menutupnya. Sekarang, Anda harus menentukan sasaran yang menembak.
Inilah bagian tersulit. Sekarang, Anda harus menghubungi dengan telepon atau bertatap muka seorang prospek yang nyata dan sesungguhnya yang tidak pernah Anda jumpai sebelumnya. Inilah bagian paling menakutkan dalam penjualan hingga Anda menguasainya. Proses memprospek. Analisis Anda yang terus berjalan terhadap produk dan pasar Anda akan memberikan alur prospek baru dan kelompok prospek yang terus-menerus untuk dihubungi. Kontak Anda yang pertama dengan prospek akan memulai proses itu, yang akan atau tidak akan menghasilkan penjualan. Maka, setiap kata dari pendekatan atau pengenalan diri Anda harus direncanakan sebelumnya untuk mencapai sebuah tujuan. Alihkan perhatian. Pendekatan Anda harus mengalihkan perhatian prospek. Setiap orang yang Anda hubungi sangatlah sibuk dan memikirkan banyak hal lain. Mereka benar-benar terikat dengan masalah mereka sendiri, pekerjaan, keluarga, kesehatan, bisnis, maupun tagihan. Jika tidak mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan perkataan pembukaan Anda tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melakukan presentasi penjualan. Jualah janji temu, bukan produk. Jangan pernah berbicara mengenai produk Anda atau harga di telepon kecuali Anda dapat benar-benar melakukan penjualan dan menutup penjualan tanpa menemui prospek langsung. Ini adalah peraturan yang penting. Wiraniaga muda dalam keinginan mereka untuk mendapatkan janji pertemuan kadang-kadang secara tidak sengaja mengatakan hal-hal mengenai produk dalam beberapa kalimat pertama. Jika melakukan hal ini, Anda akan mematikan penjualan. Prospek tidak memiliki informasi yang cukup untuk benar-benar mempertimbangkan penawaran Anda. Sebaliknya, ia akan berkata, "Saya tidak tertarik," atau "Kami sedang tidak dalam pasar itu saat ini." Pada akhirnya, Anda hanya akan berbicara pada telepon yang sudah ditutup. Pilihlah kata-kata Anda dengan hati-hati. Saat menemui prospek untuk pertama kalinya, seorang wiraniaga terkadang mulai berbicara mengenai produknya saat prospek masih menelpon, menandatangani cek, membuka-buka kertas, atau melakukan hal yang lainnya. Kata-kata pertama Anda seolah-olah harus sama dengan melemparkan batu bata ke jendela kaca. Kembangkan pertanyaan pembuka atau pertanyaan yang bisa menarik perhatiannya. Kalimat ini harus selalu ditunjukkan pada hasil atau manfaat yang akan diterima oleh prospek dari produk atau jasa Anda, tetapi tidak menyebutkan produk atau jasa itu sendiri. Mengalihkan perhatian menjadi mudah. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang wiraniaga yang bekerja untuk Corning Glass. Saat itu, pertama kalinya perusahaan itu memperkenalkan kaca. Produk ini terdiri atas lembar plastik transparan di antara dua kaca. Dan, sebagai hasilnya, kaca tidak pecah seperti kebanyakan kaca mobil pada saat itu. Wiraniaga muda ini keluar dengan produk barunya. Dan dalam jangka waktu 1 tahun, ia menjadi wiraniaga terkemuka kaca di Amerika Utara. Pada konferensi penjualan nasional, ia menerima hadiah pertama atas kinerja penjualannya dan diundang untuk berbagai pengalamannya dengan wiraniaga lain yang hadir saat itu. Mereka ingin tahu bagaimana Anda bisa menjual begitu banyak kaca daripada orang lain. Tunjukkan manfaatnya. Ia menjelaskan, pertama, saya meminta pabrik untuk memotong beberapa kaca pengaman berukuran 38 cm persegi. Sebagai contoh, kemudian saya membeli sebuah palu kecil yang saya bawa saat pertemuan penjualan. Saat saya bertemu prospek, saya akan bertanya, apakah Anda ingin melihat kaca yang tidak bisa pecah berkeping-keping? Biasanya, prospek akan mengatakan, "Tidak mungkin, saya tidak percaya," lalu saya akan menaruh kaca sampel itu di atas mejanya, mengeluarkan palu, dan memukulnya. Ia akan loncat dan melindungi matanya. Saat ia melihat ke bawah dan melihat bahwa kaca itu tidak pecah berkeping-keping, ia akan kagum.
Sesudahnya, semua menjadi sangat mudah. Saya cukup bertanya, berapa yang Anda butuhkan? Lalu mengeluarkan lembar pemesanan saya dan mulai menulis. Ajari semua orang. Corning Glass sangat kagum dengan teknik ini sehingga tahun berikutnya mereka membeli palu kecil untuk semua wiraniaganya, memberikan mereka sampel kaca pengaman, dan mengirim mereka ke seluruh negeri. Metode ini sangat efektif. Mereka menjual sangat banyak kaca pengaman. Di akhir tahun, pada konferensi penjualan nasional yang berikutnya, wiraniaga muda ini, karena alasan tertentu masih menjual lebih banyak dari wiraniaga lain di Amerika Serikat. Sekali lagi, mereka mengundangnya naik ke panggung untuk menerima penghargaan sebagai wiraniaga terbaik di negeri. Kemudian ditanyakan lagi kepadanya, apakah yang Anda lakukan tahun ini hingga Anda menjual lebih banyak dari wiraniaga lain? Buatlah customer terlibat. Saya tahu bahwa Anda semua akan menggunakan metode saya. Jadi saya harus menciptakan teknik yang baru. Sekarang, saat saya menemui customer, saya membawa sebuah palu kecil di satu tangan dan sampel kaca pengaman di tangan yang lainnya. Saya akan bertanya padanya, apakah Anda ingin melihat kaca yang tidak pecah secara berkeping-keping? Biasanya ia berkata, saya tidak percaya. Lalu, saya menaruh kaca itu di atas mejanya dan memberikan palu kepadanya dan memintanya untuk memukul kaca itu. Saat ia mencoba dan gagal untuk memecahkan kaca itu, ia menjadi percaya. Kemudian saya akan menulis pesanannya. Awal yang baik sudah setengah jalan. Sebuah pembukaan yang baik dengan pertanyaan kuat ditunjukkan pada hasil atau manfaat dari produk Anda. Dapat menempatkan Anda hampir pada akhir penjualan. Sebuah pembukaan yang kuat menarik perhatian prospek, membuatnya terjaga dan memperhatikan Anda dengan sungguh-sungguh. Ia akan bersedia untuk mendengarkan Anda. Pakar pemasaran dan Kennedy mempunyai teknik ampuh untuk mengetes kalimat pembuka Anda saat Anda mengunjungi prospek pertama kalinya. Ia berkata bahwa kalimat pembuka Anda harus menghasilkan respon. Benarkah? Bagaimana Anda melakukannya? Waktu Anda terbatas. Anda hanya mempunyai sekitar 30 detik di awal pertemuan Anda untuk menarik perhatian prospek. Dalam 30 detik pertama, prospek memutuskan apakah ia ingin mendengarkan Anda atau tidak. Jika Anda ragu atau melakukan pembicaraan biasa, prospek akan menjadi tidak sabar. Dalam 30 detik, ia tidak akan mendengarkan dan tidak tertarik. Akan menjadi sangat sulit untuk mendapatkan kembali perhatiannya. Para ahli biasanya setuju bahwa 15-25 kata yang keluar dari mulut Anda menentukan pada seluruh pembicara Anda. Anda harus memilih kata-kata ini secara hati-hati dan melatihnya secara rutin. Mereka harus diberi kesempatan. Rencanakan kata demi kata. Pertanyaan atau pernyataan pembuka Anda harus direncanakan kata demi kata. Terus-menerus dilatih di depan cermin dan dihafalkan. Anda kemudian harus keluar dan mengatakan kepada seorang prospek, lihatlah prospek seperti apa yang Anda dapatkan. Jika prospek Anda tidak merespon dengan rasa tertarik dan perhatian penuh, kini kembali pada Anda. Anda harus membuat lagi pertanyaan atau pernyataan pembuka Anda sehingga mendapatkan respon seperti yang Anda inginkan. Benarkah? Apa itu? Menelpon untuk mendapatkan janji temu. Saya belajar mengenai pentingnya pengalaman pribadi saya. Saat saya menjual pelatihan penjual, saya menelpon orang dan mengatakan hal seperti, saya ingin berbicara pada Anda mengenai pelatihan orang-orang penjualan Anda. Ini otomatis menyebabkan respon seperti, kami tidak mampu membiayainya. Kami tidak punya waktu untuk melatih wiraniaga kami. Atau,
kami tidak mempunyai dana pelatihan dalam budget kami. Dengan beberapa variasi, inilah yang selalu dikatakan prospek kami. Tulis ulang dan ubahlah kata-kata pembuka. Saat menyadari bahwa saya tidak akan mendapatkan apa-apa dengan pendekatan saya itu, saya pun duduk dan mempelajarinya. Saya menghabiskan beberapa jam mengubah komentar pembuka saya. Mencoba untuk menemukan bagaimana saya bisa menelpon prospek itu di suatu organisasi penjualan dengan lebih efektif. Akhirnya, saya menyadari letak kesalahan saya, lalu mulai mengembangkan strategi untuk menebusnya. Hal pertama yang saya putuskan adalah saya harus yakin bahwa saya berbicara pada orang yang benar sebelum saya mencoba membuat janji temu. Siapa prospek untuk pelatihan penjualan dalam suatu organisasi bisnis? Tentunya, orang yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan mengenai pelatihan penjualan dari wiraniaga, pemilik usaha atau manajer penjualan. Pertanyaan kedua saya adalah, apa kebutuhan dasar atau kekhawatiran dari prospek ideal saya? Ini juga sangat jelas. Customer ideal saya tidak tertarik pada pelatihan penjualan. Ia tertarik pada volume penjualan yang lebih tinggi dalam meningkatkan hasil penjualan. Saya sadar bahwa saya harus mengajukan pertanyaan yang berfokus pada kebutuhan spesifik itu. Hasil atau manfaat yang dicari oleh prospek ideal saya. Kembali ke telepon. Saya mulai memprospek dengan telepon sekali lagi. Pertanyaan pertama saya ditunjukkan pada resepsionis. Siapa orang dalam organisasi Anda yang bertanggung jawab atas penjualan dan pelatihan penjualan? Ia adalah Mr. Brown, manajer penjualan kami. Bisakah saya berbicara dengan Mr. Brown? Dan resepsionis itu akan menyambungkan saya pada Mr. Brown. Setelah tersambungkan, saya akan berkata, Mr. Brown, nama saya Brian Tracy. Saya dari Institute for Executive Development. Saya ingin bertanya, apakah Bapak tertarik dengan suatu metode yang telah terbukti bisa meningkatkan penjualan Anda 20-30% dalam jangka waktu 12 bulan mendatang? Menurut Anda, respon seperti apakah yang saya dapatkan? Hampir semua prospek menjawab, tentu. Apakah itu? Ulangi manfaat kunci. Saya kemudian akan mengulangi manfaat kunci atau tombol panas. Mr. Brown, kami telah mengembangkan sebuah metode untuk meningkatkan penjualan Anda 20%, 30%, bahkan 50% dalam jangka waktu beberapa bulan mendatang. Prospek saya biasanya berkata, "Oh ya, bagaimana Anda melakukannya?" Saya akan merespon dengan, itulah sebabnya mengapa saya menelpon Anda. Saya hanya membutuhkan 10 menit dari waktu Anda untuk menunjukkan sistem ini. Dan Anda bisa memutuskan sendiri apakah metode ini cocok untuk perusahaan Anda dan wiraniaga Anda. Dari kegagalan dan keputusan memprospek melalui telepon, saya mulai mendapatkan janji temu dengan 4 dari 5 bahkan 9 dari 10 orang yang saya hubungi melalui telepon. Dengan perubahan yang sederhana dalam pendekatan saya melakukan bisnis lebih banyak dalam waktu 12 bulan berikutnya dibandingkan dengan yang pernah saya lakukan di tahun sebelumnya. Pertanyaan pembuka Anda harus menghasilkan jawaban. Apa itu? Atau benarkah? Bagaimana Anda melakukannya? Jika ia tidak menjawab seperti itu, Anda harus mengubah pertanyaan Anda. Jika tidak menarik perhatian prospek dan mendapatkan perhatian penuhnya, Anda harus memperbaiki pertanyaan itu sampai pertanyaan itu mampu menarik perhatian. Penolakan penjualan itu normal. Jika seorang prospek berkata, "Saya tidak tertarik," ini berarti satu atau dua hal. Pertanyaan Anda kurang kuat,
atau lawan bicara Anda bukan prospek dari apa yang Anda jual, Anda mungkin berbicara pada orang yang salah. Saat membuka dengan pernyataan atau pertanyaan yang kuat, Anda memisahkan diri Anda pada kelas elit wiraniaga yang profesional. Alih-alih menghabiskan beberapa menit pertama untuk berbicara mengenai produk-produk dan berapa lama Anda telah tinggal di kota itu, Anda harus langsung membicarakan subjek yang merupakan minat atau prospek. Menetralkan penolakan penjualan di awal. Ketika Anda menelpon prospek atau untuk yang pertama kalinya, Anda mengganggunya dari suatu yang sedang ia lakukan, yang menurutnya lebih penting dari apapun yang hendak Anda katakan. Semua orang sibuk. Untuk alasan ini, Anda harus selalu mengharapkan penolakan penjualan awal, meskipun Anda menawarkan produk terbaik dengan harga terbaik pada prospek yang paling sesuai di dunia. Susunlah respon Anda. Anda bisa membuat perkataan itu lebih kuat dengan lebih spesifik mengenai pekerjaan prospek. Anda bisa mengatakan, tidak apa-apa. Kebanyakan orang di industri jasa finansial merasakan hal yang sama saat pertama kali saya hubungi. Namun, sekarang mereka telah menjadi klien terbaik kami dan mereka merekomendasikan kami kepada teman-teman mereka. Dalam bukunya, Influence, Robert Cialdini menjelaskan akibat dari bukti sosial dalam membangun kredibilitas dan meningkatkan minat. Bukti sosial datang dari orang lain, seperti customer yang telah membeli produk atau jasa, ketika kita mendengar orang lain seperti kita. Di bisnis kita atau dengan kepercayaan atau minat yang sama, yang pernah membeli suatu produk, kita akan langsung tertarik untuk mengetahui produk apa itu. Jika banyak orang seperti kita telah membeli suatu produk, otomatis kita akan menyimpulkan bahwa produk itu adalah pilihan yang juga baik bagi kita. Saat prospek berkata, "Oh ya, produk apa itu?" Anda berkata, "Itulah yang akan saya bicarakan dengan Anda, dan saya hanya membutuhkan sekitar 10 menit dari waktu Anda." Anda bisa memutuskan sendiri apakah produk itu tepat untuk Anda. Seringkali, prospek yang sibuk akan berkata, "Dapatkah Anda memberitahu saya sedikit melalui telepon?" Jangan menjual melalui telepon. Anda akan menjawab, "Mr. Prospect, saya dengan senang hati akan memberitahukannya melalui telepon. Tetapi, saya harus menunjukkan sesuatu kepada Anda. Anda harus melihatnya sendiri." Hal ini menyebabkan emosi kuat akan keingintahuan. Anda harus langsung menawarkan 2 pilihan waktu untuk bertemu. Apakah Selasa pagi waktu yang tepat bagi Anda, atau Rabu siang lebih baik? Ingatlah, tujuan dari telepon pertama Anda bukanlah untuk menjual atau mendiskusikan produk atau jasa Anda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 10 menit pertemuan tatap muka dengan prospek. Jangan berbicara mengenai hal lain selain janji temu ini. Dan Anda harus menolak untuk mendiskusikan produk Anda atau harganya melalui telepon. Alasan lain. Kadang-kadang, prospek yang sibuk akan berkata, "Bisakah Anda mengirim saya sesuatu melalui pos?" Jika Anda mengirimkan sesuatu melalui pos, biasanya prospek akan menghilangkannya, melupakannya, atau memutuskan untuk tidak menemui dan berbicara pada Anda. Ia akan merasa bahwa ia mempunyai informasi yang cukup untuk mengambil keputusan dan tidak perlu menghabiskan waktu dengan wiraniaga. Mengirim sesuatu lewat pos hanyalah menghabiskan waktu dan uang Anda, kecuali Anda menjual dari jarak jauh. Jangan mau dikesampingkan. Sekarang, prospek akan melakukan usaha terakhir untuk menolak berkomitmen. Ya, bagaimana jika Anda menelpon saya hari Senin dan kita bisa mengatur waktu untuk bertemu minggu depan? Jika Anda menerima pengesampingan ini saat Anda menelpon hari Senin,
prospek akan sibuk melakukan rapat yang mungkin kita tidak pernah ada. Karenanya, katakan, Mr. Prospek, saya sedang memegang kalender saya. Apakah Anda sedang memegangi jadwal Anda? Prospek akan selalu mengiyakan bahwa ia sedang memegang jadwalnya. Anda kemudian berkata, mari kita menentukan waktu sekarang. Jika ada sesuatu dan waktunya tidak sesuai untuk Anda bisa menelpon saya dan kita bisa mengatur waktu ulang. Apakah Selasa siang sekitar pukul 3 adalah waktu yang baik bagi Anda? Saat prospek setuju untuk bertemu pada waktu yang spesifik, Anda berhasil melakukan penjualan pertama. Penjualan yang memungkinkan penjualan yang sesungguhnya terjadi. Anda kemudian mengonfirmasi dengan mengulangi waktu, hari, dan tanggal pertemuan, serta memberikan prospek nomor telepon Anda jika ada sesuatu. Setelah hal ini dilakukan, ucapkan terima kasih pada prospek. Ulangi waktu, tanggal, dan tempat pertemuan dan katakan, terima kasih, Anda akan menyukai apa yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Bertatap muka dengan prospek. Tugas penjualan pertama Anda adalah untuk membuat prospek mendengarkan Anda. Sebelum prospek tenang dan mendengarkan Anda, ia ingin merasa yakin tentang 5 hal. Ia mungkin tidak akan mengatakan atau bertanya 5 faktor ini. Setiap hal ini sangatlah penting jika Anda ingin didengarkan dengan baik. Pertama, ia ingin merasa yakin bahwa Anda mempunyai sesuatu yang penting untuk diberitahukan. Kedua, ia ingin merasa yakin bahwa Anda berbicara pada orang yang benar. Ketiga, sebelumnya prospek ingin merasa yakin bahwa kunjungan Anda akan memakan waktu pendek. Keempat, prospek ingin merasa yakin bahwa ia tidak berkewajiban akan sesuatu jika bertemu dengan Anda. Kelima, prospek ingin merasa yakin bahwa Anda tidak akan menggunakan paksaan. Anda harus mencapai 5 tujuan ini di awal pembicaraan Anda. Dan terkadang, ditelepon dengan prospek baru hanya untuk mendapatkan janji temu. Ada metode untuk melakukan hal-hal itu yang telah saya ajarkan pada ribuan penjual. Saat mereka menggunakan metode ini, biasanya hal itu mengubah hasil mereka dalam mendapatkan janji temu, baik melalui telepon ataupun saat bertemu langsung. Mulailah dengan pertanyaan yang terstruktur dengan baik. Saat Anda akhirnya bisa bertemu langsung dengan prospek baru, perkenalkan diri Anda, berjabat tangan, duduklah dan mulailah dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur baik. Pertanyaan ini biasanya merupakan pertanyaan yang menarik atau tidak biasa yang ditunjukkan pada manfaat dari apa yang Anda jual. Inilah sebabnya mengapa kami dalam penjualan mengatakan bahwa orang yang mengajukan pertanyaan memegang kendali. Orang yang mengajukan pertanyaan mengontrol orang yang menjawab. Cara tercepat untuk mengontrol pembicaraan adalah dengan berhenti sejenak dan bertanya. Hingga orang itu menjawab pertanyaan Anda, ia akan memfokuskan diri pada apa yang ia katakan. Saat Anda bertanya pada prospek, boleh saya bertanya? Ia biasanya akan berkata, ya. Anda kemudian memegang kendali. Teruslah mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang baik memicu respon yang baik. Setelah bertahun-tahun membuka pembicaraan menggunakan pertanyaan, saya baru nemui seseorang yang berkata, "Tidak, saya tidak tertarik." Dan alasan mengapa ia tidak tertarik yaitu karena perusahaannya baru saja bangkrut, hingga ia harus menutupnya. Ia berkata melalui telepon, "Terlambat bagi kami, andai saja Anda menelpon saya 6 bulan yang lalu." Yang perlu dipegang adalah Anda bisa memutuskan sendiri. Cara ini membuat prospek yakin bahwa pertemuan itu akan sangat singkat.
ia tidak akan dipaksa dan Anda mempunyai sesuatu yang penting dan relevan untuk diceritakan kepadanya. Referensikan pada customer bahagia yang lainnya. Dalam banyak kasus, meski dengan pertanyaan pembuka terbaik sekalipun, prospek akan ragu dan menolak untuk bertemu dengan Anda. Untuk mengatasi hal ini, teknik yang paling ampuh adalah mereferensikannya pada customer lain yang telah puas dengan menggunakan produk Anda. Jika Anda menelpon perusahaan percetakan dan Anda telah menjual salah satu dari produk Anda pada perusahaan percetakan lain, katakan pada mereka, perusahaan lain di industri Anda, ABC Printing Service, telah menggunakan produk ini dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena kekuatan dari bukti sosial, cara ini terkadang mengubah prospek yang negatif atau netral menjadi positif dan tertarik untuk bertemu dengan Anda serta mengetahui apa yang dilakukan orang lain di industri itu. Bangunlah kredibilitas produk Anda. Saat saya menjual pelatihan penjualan, saya akan mengatakan, ratusan perusahaan telah menggunakan proses ini dan memetik hasil yang luar biasa. Proses ini telah terbukti praktis dan dijamin. Dan saya hanya membutuhkan 10 menit dari waktu Anda untuk menunjukkan pada Anda, dan Anda bisa memutuskannya sendiri. Siapapun bisa memberikan Anda 10 menit. Mereka mungkin tidak bisa memberikan Anda setengah jam, tetapi mereka bisa langsung memberi 10 menit jika Anda memiliki sesuatu yang menarik bagi mereka. Selalu profesional. Ini adalah cara kuno dan manipulatif untuk mendapatkan janji temu yang sering didengar oleh customer. Jika menggunakannya, Anda merusak kredibilitas Anda sendiri. Walaupun prospek tertarik pada tawaran Anda, ia akan kehilangan minat jika merasa Anda mencoba memanipulasinya. Sekarang adalah saatnya di mana Anda harus sopan, positif, dan gigih. Tawarkan prospek pilihan waktu yang umum, seperti sekitar pukul 10 pagi, Rabu atau pukul 3 sore Kamis sore. Jika tidak ada waktu yang cocok bagi prospek, tanyakan, kapankah waktu yang tepat bagi Anda? Orang yang bertanya memegang kendali. Konfirmasikan janji temu. Ada 2 cara untuk mengonfirmasi janji. Pertama adalah menelpon prospek dan mengatakan padanya bahwa Anda akan tiba sesuai dengan waktu yang ditentukan dan ingin bertemu dengannya. Hal ini memberikan prospek kesempatan untuk menjadwalkan ulang jika ada sesuatu yang harus dilakukan yang bersamaan dengan waktu Anda. Cara lain untuk mengonfirmasi adalah untuk menelpon resepsionis dan berkata, "Apakah Mr. Brown ada di tempat?" Saat resepsionis menjawab ya, lalu katakan, "Bagus, ini saya, Brian Tracy. Saya menelpon hanya untuk mengonfirmasi janji saya dengannya pada pukul 10 pagi. Tolong sampaikan padanya bahwa saya akan tiba tepat pada waktu yang ditentukan." Jika karena alasan tertentu janji Anda dibatalkan, lakukan penjadwalan ulang dengan waktu yang spesifik. Melalui teknik yang telah saya jelaskan dalam bab ini, saya biasanya mengatur dan mengonfirmasi waktu yang spesifik. Beberapa minggu sebelumnya, sangatlah luar biasa bagaimana janji temu ini akan terjadi seperti yang ditentukan dan seberapa banyak bisnis yang terjadi karenanya. Aturlah dengan pengecualian. Prospek biasanya berkata, "Saya tidak yakin saya akan ada pada hari itu. Bisakah Anda menelpon saya kembali dalam beberapa hari atau minggu depan untuk menentukan waktunya?" Bersikaplah sopan, tetapi gigih. Setelah memiliki kesempatan untuk berbicara pada prospek yang tertarik dan sesuai, Anda harus gigih dalam menentukan apa yang spesifik untuk bertemu dengan prospek itu. Kesempatan
Anda untuk menjual setelah bertemu langsung dengan prospek akan meningkat hingga 10 atau 20 kali lipat melalui pembicaraan telepon. Setelah prospek mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Anda, melihat Anda, menatap mata Anda dan sadar bahwa Anda adalah orang yang berpengetahuan dan profesional, ia akan lebih menghargai Anda. Jagalah inisiatif Anda. Jangan pernah mengharapkan orang untuk menelpon Anda kembali. Tidak peduli seberapa jujur atau pandainya mereka. Anda sebagai wiraniaga harus selalu memiliki inisiatif hingga Anda mendapatkan janji temu. Jangan biarkan orang mengesampingkan Anda karena alasan apapun dan mengharapkan mereka menelpon Anda kembali di lain waktu. Karena sangat sibuk, mereka tidak akan melakukannya meskipun tertarik pada apa yang Anda jual. Ingatlah, penolakan itu tidak bersifat pribadi. Saat prospek berkata bahwa ia tidak tertarik atau telah puas dengan keadaannya saat itu, tidak berarti apa-apa. Ini adalah respon yang normal dari telepon Anda. Jangan dimasukkan ke hati. Praktikan latihan mental. Berhentilah selama beberapa detik dan bayangkan diri Anda yang santai, tenang, positif, tersenyum, serta memegang kendali pertemuan. Kemudian teriaklah, nafas dalam-dalam, lalu hingga paru-paru menekan diafragma Anda. Tahan nafas hingga hitungan ke-7 dan hembuskan nafas Anda hingga hitungan ke-7. Saat Anda bernafas dalam-dalam, teruskan membayangkan diri Anda sebagai wiraniaga yang terbaik. Ciptakan bayangan yang jelas. Anda bisa meningkatkan kekuatan latihan mental sebelum pertemuan penjualan dengan mengingat panggilan penjualan yang sukses. Pikirkan mengenai panggilan penjualan terbaik yang baru Anda alami. Pikirkan bagaimana Anda menikmati bertemu dengan prospek, bagaimana prospek tersebut sangat positif dan terutama presentasi yang berakhir dengan penjualan. Ingatlah, perasaan bahagia dan puas yang Anda dapatkan dan transaksi tersebut. Lalu, pindahkan perasaan tersebut ke dalam bayangan mental yang telah Anda ciptakan untuk diri Anda sendiri dan prospek yang akan Anda temui. Latihan ini akan membuat Anda terkejut. Latihan ini akan membuat kepribadian Anda sempurna. Dengan bernafas dalam-dalam, santai, dan membayangkan Anda akan benar-benar siap untuk tampil sebaik mungkin. Bicaralah secara positif pada diri Anda. Bantulah diri Anda melakukan pemanasan dan mempersiapkan diri secara mental dengan mengulangi, "Saya merasa bahagia, saya merasa sehat, dan saya merasa luar biasa." Tidak mungkin bagi Anda untuk berbicara dengan positif pada diri Anda sendiri dengan menggunakan kata-kata seperti ini, tanpa langsung merasa lebih bahagia dari percaya diri. Saat Anda menemui prospek, ia akan merasakan energi positif keluar dari diri Anda. Selalu persiapkan diri Anda untuk pertemuan penjualan dengan bernafas, membayangkan, dan afirmasi dari sebelumnya. Ini akan membuat semuanya berbeda. Siapkan nada bicara. Saat Anda bertemu prospek, jabatlah tangannya dengan erat dan katakan, "Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Anda akan menikmati apa yang akan saya tunjukkan kepada Anda." Saat membangun harapan positif, Anda membuatnya tertarik dan ingin tahu. Ia mulai berkata pada dirinya sendiri, "Saya bertanya-tanya tentang apa ini." Saat Anda tersenyum dengan percaya diri dan positif, Anda akan memancarkannya pada prospek dan menciptakan tingkat antisipasi yang tinggi tentang apa yang hendak Anda katakan. Kedatangan Anda diharapkan. Kadang-kadang, prospek Anda telah melewati pagi yang buruk sejak tiba di kantor. Ia telah dihujani dengan pesan telepon, email, dan keluhan. Kopinya dingin, karyawannya sakit atau tidak bahagia, dan atasannya marah. Lalu Anda datang, prospek akan berpikir, syukurlah ada orang yang baik, sopan, pandai,
dan terlihat positif yang mempunyai sesuatu yang menarik untuk saya. Banyak orang merasa seperti ini. Anda bisa menjadi hal terbaik di sepanjang pagi atau siangnya. Saat Anda sopan dan tersenyum, mereka akan merasa senang bertemu dengan Anda. Tolaklah berbicara saat berdiri. Saat Anda tiba, terkadang prospek yang sibuk akan keluar untuk bertemu dengan Anda di dekat resepsionis dan meminta Anda untuk memberitahukan tentang produk Anda. Namun, Anda harus menolak untuk melakukan presentasi sambil berdiri. Jika tidak menolak, Anda akan menghadapi risiko penurunan penghargaan terhadap produk atau jasa Anda. Tidak ada orang yang membeli produk atau jasa ketika sedang berdiri. Tolaklah menjual dengan cara seperti itu. Namun, tolaklah untuk membicarakan produk atau jasa Anda ketika sedang berdiri. Aturan dasarnya, jika prospek tidak bisa membeli produk Anda ketika sedang berdiri, jangan mencoba menjualnya ketika sedang berdiri pula. Hargai produk Anda. Hal yang sama berlaku dengan telepon. Jika prospek Anda tidak bisa membeli apa yang Anda jual melalui telepon, jangan mencoba melakukan penjualan melalui telepon. Jika prospek tidak bisa membeli dan membayar melalui pos, jangan mencoba untuk menjualnya melalui pos. Jika menjual produk Anda mengharuskan Anda hadir secara fisik, cobalah bersikeras untuk berdiri dan hadir sendiri untuk melakukan presentasi penjualan. Orang tidak membuat keputusan penjualan ketika sedang berdiri. Mereka membuat keputusan saat duduk, ketika merasa nyaman di kantor atau di rumah mereka. Mereka membuat keputusan pembelian setelah mendengarkan, mempertimbangkan, membayangkan, dan melihat barang Anda. Mereka hanya akan kembali setelah mengevaluasi, mengingat, dan memutuskan bahwa manfaat yang Anda tawarkan lebih berharga daripada harga yang Anda tentukan. 6. Kekuatan saran. Manusia sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen yang mempengaruhi di lingkungan mereka, terutama elemen kemanusiaan. Pengaruh dari seorang wiraniaga yang tenang, percaya diri, dan santai sangatlah kuat. Ini sebabnya, wiraniaga yang paling sukses biasanya adalah mereka yang paling tenang dan mudah bergaul. Mereka biasanya berpakaian rapi, bersih, dan terlihat profesional dalam semua aspek. Para wiraniaga terkemuka memberikan efek menenangkan pada customer. Mereka percaya terhadap diri mereka sendiri dan produk atau jasa mereka. Sebagai hasilnya, kita merasa percaya diri dengan mendengarkan mereka. Kita merasa yakin mengenai hal-hal yang mereka katakan mengenai produk atau jasa yang mereka tawarkan. Lingkungan eksternal. Setiap orang sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Lingkungan Anda mempunyai dampak besar terhadap apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan lakukan. Perubahan kecil dalam lingkungan Anda bisa langsung mempengaruhi Anda dalam bereaksi dan merespon terhadap apa yang terjadi di sekitar Anda. Orang di sekitar Anda. Di lingkungan Anda, mungkin pengaruh yang paling kuat adalah orang yang berhubungan dengan Anda. Anda sangat dipengaruhi oleh cara orang lain merespon dan menghadapi Anda saat Anda di sekitar mereka. Biasanya, reaksi Anda terhadap orang lain adalah secara tidak sadar. Setiap orang mempunyai pengalaman bertemu dengan seseorang dan langsung mempunyai reaksi negatif atau positif terhadapnya. Bahkan, sebelum berbicara, alasan untuk hal ini adalah pengalaman terdahulu Anda dengan banyak orang yang disimpan dalam pikiran bawah sadar Anda sebagai bagian dari bank memori Anda. Saat menemui orang baru, bawah sadar Anda menghubungkan titik-titik dan memberikan Anda penilaian langsung terhadap orang itu, berdasarkan pengalaman Anda yang terdahulu. Anda merespon secara tidak sadar pada orang lain. Customer merespon secara tidak sadar pada Anda. Semua yang Anda lakukan sebelum presentasi penjualan dan semua hal mengenai Anda saat bertemu dengan prospek
bisa meninggalkan atau menurunkan kualitas pengaruh lingkungan dan menentukan apakah Anda akan muncul atau tidak lingkungan internal Anda. Jika Anda terlihat rapi, suara Anda jernih dan percaya diri, serta sikap Anda tenang dan optimis, dampak langsung dari kehadiran Anda akan menyebabkan anggapan yang positif dari prospek. Untungnya, Anda bisa mengontrol hampir seluruh penampilan fisik Anda. Anda bisa berpakaian secara profesional, merapikan diri Anda agar menarik, dan mengontrol postur tubuh Anda. Setiap saat tujuan Anda adalah untuk terlihat seolah-olah seperti orang terbaik di bidang Anda. Latihlah cara menjual Anda. Anda bisa memastikan bahwa suara Anda kuat dan jernih dengan melatih presentasi Anda di depan kaca, menggunakan suara keras. Aktor profesional menghabiskan banyak waktu untuk berjalan, berbicara, mengatur postur tubuh, dan melatih kalimat mereka di depan kaca, seolah-olah mereka berbicara pada penonton yang duduk di kursi paling belakang. Maka, saat bersama dengan seorang prospek, Anda hanya tinggal menurunkan volume suara Anda dan tetap menjaga tingkat percaya diri dan energi Anda. Ini merupakan pengaruh kuat bagi customer. Positif dan riang. Anda bisa mengontrol sikap Anda, memastikan agar sikap Anda riang dan percaya diri. Dengan menggunakan teknik latihan mental yang telah disebutkan sebelumnya, Anda bisa membayangkan diri Anda dengan rutin sebagai salah satu wiraniaga terkemuka di bidang Anda. Sebelum bertemu prospek, Anda bisa berbicara pada diri Anda dengan positif. Dengan mengulangi, saya adalah yang terbaik, saya adalah yang terbaik, dan saya adalah yang terbaik. Anda bisa berdiri tegak, dengan punggung lurus dan dagu terangkat. Anda bisa melihat prospek langsung ke matanya dan menjabat erat tangannya. Anda akan terlihat sebagai wiraniaga yang positif, siap, dan profesional dari semua sisi. Berpakaian untuk kesuksesan. Salah satu titik balik dari karir penjualan saya adalah ketika seseorang menarik saya dan bertanya, apakah saya pernah membaca mengenai pakaian yang baik untuk dikenakan saat bertemu dengan seorang customer. Saya datang dari sebuah keluarga yang belum pernah mengenakan jas dan belum pernah ada yang memberitahu saya mengenai pentingnya pakaian dalam berbisnis. Namun, saya siap mempelajarinya. Teman saya menjelaskan beberapa hal mengenai berpakaian untuk kesuksesan dalam bisnis. Sesudah itu, saya membeli sejumlah buku mengenai hal itu dan mempelajari tentang pakaian secara mendalam. Apa yang saya pelajari adalah bahwa 95% kesan awal customer terhadap Anda ditentukan oleh cara Anda berpakaian. Prospek sangatlah visual. Prospek sangatlah visual di mana pengaruh visual dari pakaian Anda langsung mengena pada prospek seperti ombak yang pecah dan menyebabkan pengaruh alam bawah sadar yang kuat pada prospek itu. Penampilan luar Anda dianggap sebagai ekspresi tentang orang seperti apakah Anda sebenarnya. Saat Anda berpakaian dengan baik dan rapi, customer secara tidak sadar menganggap bahwa Anda berasal dari perusahaan yang bagus dan produk atau jasa Anda juga berkualitas baik. Saat Anda terlihat seperti wiraniaga terkemuka pada pertemuan pertama, prospek lebih menghargai Anda dan terbuka terhadap pesan penjualan Anda. Siapa yang menghasilkan uang terbanyak? Dalam beberapa tahun, di lebih dari 1.000 seminar dengan lebih dari 1 juta wiraniaga, saya melihat bahwa wiraniaga yang berpakaian dengan baik biasanya adalah mereka yang menghasilkan uang terbanyak di bidang mereka. Ketika seorang wiraniaga yang berpakaian dengan baik berbicara pada saya langsung mengetahui dari sikap percaya dirinya bahwa ia menghasilkan sejumlah uang yang banyak di bidangnya. Namun, saya juga melihat banyak wiraniaga yang tidak tahu bahwa mereka menyabotase diri mereka sendiri
dan penjualan mereka setiap pagi saat mereka meninggalkan rumah dengan berpakaian kurang baik. Tragisnya, belum pernah ada orang yang menarik mereka dan menjelaskan tentang pentingnya pakaian bisnis yang baik untuk kesuksesan. Lebih buruknya lagi, tidak ada orang yang ingin mengkritik seorang wiraniaga dengan memberitahu bahwa pakaian tidaklah sesuai, setiap orang tahu, tetapi tidak ada yang berkata apapun. Faktor persahabatan. Salah satu kebenaran terpenting dalam penjualan yang telah saya bahas sebelumnya adalah seseorang tidak akan membeli dari Anda hingga ia yakin bahwa Anda adalah temannya dan bertindak yang terbaik baginya. Poin lain dari buku Robert Cialdini, Influence, adalah pentingnya menyukai dalam kesuksesan penjualan. Jika prospek menyukai Anda, apapun tidak akan menggagalkan penjualan. Namun, jika prospek netral atau negatif terhadap Anda, apapun bisa menggagalkan Anda dan membuat penjualan tidak berhasil. Kerapian rambut. Anda pernah mendengar tentang suka sama suka? Kenyataannya adalah, kita suka berurusan dengan orang dan membeli dari orang yang mirip dengan kita dalam banyak hal. Kita merasa lebih nyaman dengan orang yang berpakaian seperti kita, rapi seperti kita, mempunyai sikap dan pendapat yang sama seperti kita, dan lain sebagainya. Semakin Anda menyamakan penampilan Anda agar sesuai dengan penampilan orang lain yang ada dalam lingkungan customer, semakin berkurang penolakan dari customer untuk mendengarkan Anda dan berbisnis dengan Anda. Salah satu keinginan terbesar kita adalah untuk merasa nyaman dalam situasi pribadi maupun bisnis. Semua yang Anda lakukan dapat meningkatkan tingkat kenyamanan prospek Anda, juga meningkatkan kemungkinan Anda untuk menjual kepadanya. Rambut panjang, rekor penjualan pendek. Beberapa tahun yang lalu, seorang wiraniaga muda mendekati saya dalam sebuah seminar dan meminta saran untuk meningkatkan penjualannya. Saya langsung melihat masalahnya dari rambutnya yang panjang dengan model trap. Lalu saya bertanya padanya mengenai bisnisnya. Ia berkata bahwa customer utamanya adalah para pembisnis di kantor. Ia mempunyai produk bagus dengan harga yang bagus, tetapi tidak melakukan banyak penjualan. Alasannya sangat jelas bagi saya. Saya memberitahunya bahwa jika ingin menjadi lebih sukses dalam penjualan pada para pembisnis, ia harus memotong rambutnya. Ia terkejut dan berkata bahwa panjang rambutnya semestinya tidak akan menyebabkan perubahan apapun. Ia senang mengekspresikan kepribadiannya dengan berambut panjang hingga melewati ke arah baju. Saya menjelaskan padanya bahwa ia bisa saja memandang rambutnya seperti yang diinginkan. Tetapi dengan rambut panjang, ia mengorbankan kesuksesan penjualan. Cepat, hasil cepat. Untungnya, ia adalah murid yang baik. Ia memotong rambutnya meskipun hanya sedikit. Penjualannya langsung naik, jadi ia memotong lagi rambutnya agar lebih pendek. Kemudian, penjualannya bertambah naik. Ia akhirnya memotong rambutnya hingga pendek dan terlihat konservatif seperti layaknya orang-orang bisnis. Penjualannya langsung meningkat pesat. Ia mampu untuk pindah dari rumah orang tuanya, membeli mobil, dan mulai membangun kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri. Ia sangat bahagia. Namun sayangnya, ia mulai berpikir bahwa kesuksesannya semata-mata karena produknya yang bagus dan kepribadiannya yang luar biasa. Ia kembali ke dirinya yang lama dan mulai menumbuhkan rambutnya menjadi panjang dan semakin panjang. Dan saat rambutnya tumbuh semakin panjang, penjualannya melambat lagi. Saat rambutnya telah tumbuh hingga melewati kerah baju dan terlihat seperti anjing yang berbulu panjang dan mengunjungi prospek, ia kehabisan uang dan harus pindah kembali ke rumah orang tuanya. Terakhir, saya bertemu dengannya. Rambutnya masih panjang.
Ia memakai pakaian yang lusuh dan memakai sepatu bolong. Ia berjuang dari janji temu yang satu ke yang lain dengan sedikit harapan, dan sukses yang lebih sedikit pula. Mempresentasikan produk Anda. Produk atau jasa Anda harus selalu bersih, rapi, dan diperlihatkan dari sisi terbaiknya. Orang sangatlah tertarik akan produk yang warna-warni dan menarik. Prospek tidak tertarik akan bahan produk yang kotor, lengket, terkena noda kopi, atau berantakan. Selalu habiskan waktu untuk meyakinkan bahwa materi penjualan Anda melihat baik dari segala aspek. Ingatlah, orang itu sangat visual. Apa yang mereka lihat mempunyai dampak pada anggapan mereka tentang Anda, produk atau jasa Anda, dan perusahaan Anda. Latihlah presentasi Anda. Presentasi penjualan Anda harus terorganisasi, terlatih, dan lengkap dengan semua keterangan. 80% dari nilai produk atau jasa Anda dari sudut pandang prospek akan terlihat dalam kualitas presentasi Anda. Jika presentasi penjualan Anda kacau dan mengambang, prospek akan menganggap produk atau jasa Anda tidak tertarik. Jika presentasi Anda lengkap dan terorganisasi serta bergerak selangkah demi selangkah dalam proses yang masuk akal, customer akan menganggap bahwa produk Anda, jasa Anda, dan perusahaan Anda juga terorganisasi serta efisien. Sebuah presentasi penjualan yang profesional akan meningkatkan nilai dari apa yang Anda jual dengan sangat dramatis dan menurunkan kemungkinan penolakan harga. Lingkungan yang menyenangkan. Lingkungan sekitar Anda harus selalu bersih, rapi, serta memancarkan sukses dan kesejahteraan. Saat orang datang ke bisnis Anda, mereka harus langsung mendapatkan perasaan bahwa ini adalah organisasi yang sukses. Semuanya harus rapi dan pada tempatnya. Dalam program pelatihan lanjutan, kami melatih para wirausahawan yang sukses untuk membuat perubahan pada citra yang mereka hadirkan pada customer. Hasil yang telah dicapai oleh klien kami sangat luar biasa. Baru-baru ini, sepasang suami istri dengan bisnis kecil berkata bahwa meskipun mereka sukses untuk mengundang prospek ke kantor mereka untuk pembicaraan wiraniaga, sesudah itu prospek pergi dan tidak pernah kembali lagi. Dua orang yang sangat berpengalaman ini terus bekerja untuk meningkatkan kualitas presentasi penjualan dan materinya, tetapi tidak berhasil juga. Sesuatu yang mereka lakukan atau tidak lakukan membuat bisnis menjauhi mereka. Ubahlah kantor Anda. Ternyata mereka memulai bisnis dari rumah. Saat memutuskan untuk pindah dari rumah, mereka memilih menyewakan kantor yang tidak mahal dan menatanya dengan mebel-mebel bekas. Seperti saya yang dahulu tidak memahami bagaimana cara berpakaian seperti layaknya seorang penjual, mereka tidak memahami bagaimana caranya mengatur kantor. Karena belum ada orang yang memberi mereka saran, kantor mereka terlihat murahan dan bekas. Saat prospek datang, merespon kegiatan penjualan dan pemasaran mereka, tanggapan pertama mereka adalah perusahaan itu merupakan perusahaan kelas 2. Kantornya terlihat dan terasa seperti murahan. Tidak peduli seberapa positif dan bahagianya mereka saat berhadapan dengan customer. Prospek tidak bisa menyangkal anggapan negatif yang telah terbentuk di pikiran bawah sadar mereka. Mereka tidak pergi dan tidak pernah kembali. Bertindaklah dengan cepat. Kelas pelatihan kami diadakan setiap 90 hari. Setelah pasangan ini mengerti pentingnya pengaruh visual dari kantor mereka memutuskan untuk melakukan dekorasi ulang, membeli mebel-mebel baru, memasang karpet baru, menggantung lukisan di dinding, memasang sistem musik profesional, dan menaruh bunga segar di area resepsionis. Mereka kembali dan langsung menerapkan ide ini. Saat kembali ke kelas pelatihan setelah 90 hari, mereka berseri-seri karena bahagia. Rasio penutupan mereka naik dari sekitar 5% menjadi 50%. Mereka telah melipat gandakan penjualan dan keuntungan mereka.
mereka sangat terkejut akan dampak yang dihasilkan dari kantor mereka yang menarik dan teratur pada customer mereka. Mereka menerima banyak pujian dari customer baru mereka mengenai cantiknya kantor mereka. Mereka mendapatkan lebih banyak daripada biaya dekorasi ulang mereka dalam 30 hari dari penjualan dan keuntungan tambahan. Bekerjalah dari meja yang bersih. Anda hanya harus mempunyai satu pekerjaan di meja Anda pada suatu waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang harus Anda selesaikan pada saat itu. Yang lain harus disingkirkan, ditaruh dalam laci, dalam rak di belakang Anda atau dalam map. Anda bahkan bisa membersihkan meja Anda dengan meletakkan segala sesuatu ke dalam satu tumpukan dan menaruhnya di lantai di belakang meja. Jagalah agar meja Anda tetap bersih. Lipat gandakan produktivitas Anda. Saat meja Anda berantakan, Anda terus-menerus mengatur kertas-kertas dan pekerjaan Anda. Seringkali, Anda tidak yakin di mana Anda meletakkan semuanya. Anda menghabiskan banyak waktu mencari-cari barang dan mengerjakan sedikit pekerjaan. Satu fokus adalah kunci menuju produktivitas tinggi, dan meja yang bersih adalah kunci menuju satu fokus. Orang yang bekerja di meja yang bersih 2 kali atau 3 kali lipat lebih produktif daripada mereka yang bekerja di meja yang berantakan. Ciptakan anggapan nilai. Saat Anda terlihat seperti profesional, berpakaian dengan baik, rapi, dan presentasi penjualan Anda terorganisasi, efisien, serta efektif, customer mengalami perasaan bawah sadar bahwa Anda menjual barang yang bernilai, yang berharga setiap sennya. Ketika customer percaya pada Anda dan perusahaan Anda, penolakan harganya akan menurun. Perusahaan kelas 1 diwakili oleh orang-orang kelas 1 akan lebih mudah untuk memasang harga lebih tinggi daripada kompetitor kelas 2. Cara Anda melihat akan menjadi kenyataan. Untuk sukses, Anda harus melihat diri Anda sendiri sebagai seorang profesional dari segala aspek. Perlakuan diri Anda dan customer Anda sebagai orang yang paling berpendidikan dan berpengetahuan dalam bisnis Anda. Pikirkan sikap para akuntan atau konsultan manajemen. Dalam setiap kasus, profesional ini tidak akan mulai berbicara pada Anda dengan cara yang berantakan. Mereka mempunyai serangkaian pertanyaan yang diajukan pada Anda secara berurutan. Mereka mencari spesifik kuantitas dan kualitas informasi yang mereka minta dari Anda dengan cara yang sistematis. Dan semakin mereka berfokus untuk mengajukan pertanyaan mengenai Anda serta situasi Anda, maka semakin percaya diri Anda dalam berbisnis dengan mereka. Anda adalah profesional kelas 2. Bayangkan diri Anda sebagai seseorang dokter penjualan. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan untuk mengajukan pertanyaan yang logis, pandai, dan teratur kepada pasien Anda, ia akan semakin merasa bahwa ia berada di tangan seorang profesional. Penolakan penjualan dan keraguannya menurun. Kepercayaannya pada Anda meningkat. Ia santai dan terbuka. Ia menyadari bahwa Anda bersedia untuk membantunya memecahkan masalah atau mencapai suatu tujuan. Ia mulai bekerja sama dengan Anda dan tidak menahan diri. Lakukan apa yang Anda ucapkan. Saat Anda berjalan, bayangkan kepala Anda tergantung pada sehelai benang yang menarik seluruh badan Anda menjadi tegak. Anda harus bernafas dalam-dalam dengan pundak ke belakang dan dada lurus. Mengangkat dagu Anda dan melihat lurus ke depan. Bicaralah dan bergeraklah dengan kekuatan serta percaya diri. Biasakan jangan tergesa-gesa. Bergeraklah dengan cepat, seolah-olah Anda harus pergi ke berbagai tempat dan menemui banyak orang. Anggapan menyeluruh dari fisik Anda haruslah sebagai seorang wiraniaga yang sibuk, aktif, percaya diri, dan efektif.
Berjabat tanganlah dengan erat dan penuh. Beberapa wiraniaga yang saya temui memberikan jabat tangan yang lemah dan aneh, seolah-olah mereka menawarkan ikan dingin. Yang lainnya, terutama wanita, memberikan setengah jabat tangan, dengan hanya memberikan jari-jari mereka, alih-alih jabat tangan yang penuh. Ini menandakan bahwa Anda berurusan dengan orang yang setengah-setengah. Beberapa waktu lalu, seorang pria mendekati saya pada salah satu seminar saya dan bertanya mengapa ia mempunyai banyak masalah dalam pekerjaan penjualannya. Ia sangat mahir dalam mendapatkan janji temu melalui telepon. Tetapi setelah bertemu langsung dengan prospek untuk yang pertama kalinya, pembicaraan penjualannya menjadi tidak menarik. Sesuatu yang tidak bisa Anda sembunyikan. Setelah berjabat tangan dengannya, saya mengetahui apa masalahnya. Ia berasal dari India, dari suatu kebudayaan di mana orang tidak berjabat tangan saat mereka bertemu. Karena itu, saat ia memberikan tangannya pada orang prospek, jabat tangannya lemah dan berantakan. Prospek langsung kehilangan minat pada dirinya dan produknya, dan ia bisa merasakannya. Salam yang benar. Seseorang pernah menulis surat kepada Mr. Sopan Santun, menanyakan salaman yang benar saat bertemu orang baru, entah senang bertemu dengan Anda atau apa kabar. Mr. Sopan Santun membalas dengan berkata bahwa salaman yang benar adalah apa kabar. Dengan jenaka ia menambahkan bahwa Anda tidak bisa mengatakan senang bertemu dengan Anda, karena Anda belum tahu apakah Anda benar-benar senang atau tidak. Duduklah tegak, menghadap depan. Menariknya, kita sangat dipengaruhi oleh bahasa tubuh dari lawan bicara kita. Saat Anda duduk dengan tegak, agak maju ke depan dan peka akan sekitar, Anda membuat prospek menjadi lebih tertarik dan peka. Ia akan lebih memperhatikan Anda dan lebih terlibat dalam pesan penjualan Anda. Pada tingkat bawah sadar, prospek beranggapan bahwa apa yang harus Anda sampaikan adalah hal yang penting dan berharga. Individu itu akan lebih perhatian pada Anda daripada jika Anda menyandar ke belakang dan santai selama pembicaraan penjualan. Buatlah prospek menjadi terbuka. Buatlah prospek membuka lipatan tangannya. Untungnya, hal ini sangat mudah. Untuk membuat klien terbuka pada pesan Anda, mulailah bertanya. Jika ia tidak santai dan membuka lipatan tangannya, berikan ia sesuatu, seperti brosur atau daftar harga. Mintalah ia untuk menghitung sejumlah angka atau memberikan Anda kartu namanya. Gunakan kemampuan Anda untuk membuat tangan itu tidak dilipat agar ia lebih terbuka pada Anda dan pesan Anda. Gunakan bahasa tubuh yang positif. Dalam proses meniru dan mencocokkan, prospek Anda cenderung akan mengikuti bahasa tubuh Anda. Saat Anda menjaga agar lengan dan tangan Anda terbuka, dengan kaki tegak lurus di lantai, pergelangan kaki tidak disilangkan, prospek Anda biasanya akan melakukan bahasa tubuh yang sama. Saat Anda akan memajukan tubuh, dengarkan dengan baik apa yang dikatakan prospek. Mengangguklah, tersenyum, dan dengarkan. Prospek kadang akan melakukan tindakan yang serupa. Tak lama ia akan mulai berbicara, bertanya, dan mendengarkan dengan baik pula. Kurangi kebisingan dan gangguan. Orang hanya bisa berkonsentrasi pada satu hal dalam satu waktu. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk mengurangi kebisingan dan gangguan saat berbicara dengan prospek. Cobalah untuk memastikan bahwa tidak akan ada gangguan. Jika Anda berada di tempat bisnis prospek dan ada banyak hal yang sedang terjadi di sekitar Anda, tanyakan apakah Anda bisa pindah ke tempat lain di mana Anda bisa berbicara untuk beberapa menit tanpa gangguan. Katakan,
Mr. Prospek, saya hanya membutuhkan sekitar 10 menit dari waktu Anda. Adakah tempat di mana kita bisa duduk tanpa gangguan? Anda akan terkejut karena banyaknya prospek yang setuju untuk melakukannya. Hindari penghalang komunikasi. Saat Anda duduk di sebelah prospek, selalu tempatkan ia di sebelah kiri Anda. Dengan demikian, saat Anda membalikkan halaman materi presentasi Anda, akan menjadi mudah bagi prospek untuk melihat semua yang Anda lakukan. Saat Anda meminta prospek untuk pindah, ia setuju. Ia memulai proses merespon permintaan Anda. Ia mendekatkan Anda ke titik di mana Anda bisa menjual. Menjual di rumah. Walau Anda dipersilahkan untuk duduk di ruang keluarga, katakan, bagaimana jika kita duduk di meja makan agar lebih nyaman? Lalu berdirilah. Kekuatan pengaruh seorang wiraniaga yang sedang berdiri menunggu untuk diantarkan ke dapur atau meja makan. Sangatlah kuat dan hampir tidak bisa ditolak. Tunggulah hingga dipersilahkan duduk. Saat Anda tiba di dapur atau meja makan, tunggulah mereka untuk menunjukkan di mana Anda harus duduk. Setiap orang mempunyai kursi favorit di meja di mana mereka duduk setiap hari. Anda harus yakin bahwa Anda tidak duduk di kursi orang lain. Saat duduk, pastikan Anda bisa menjaga kontak mata dengan semua orang. Saat Anda bertanya dan menjelaskan produk Anda, pandanglah orang yang menjadi lawan bicara Anda secara bergantian agar kedua orang merasa dilibatkan dalam presentasi itu. Selalu sopan. Akhirnya, dalam hal etika, di tempat bisnis atau di rumah, jangan lupakan sopan santun Anda. Selalu sopan dan perhatian pada prospek, karyawan, pasangannya, dan dengan orang lain di kantor. Hasil dari memperlakukan orang dengan baik. Mungkin manfaat terbesar dari memperlakukan orang dengan baik adalah ketika Anda melakukan apapun untuk meningkatkan keyakinan diri orang lain, keyakinan diri Anda juga akan naik. Saat Anda sopan dan hormat, Anda lebih menyukai dan menghormati diri Anda, dan menyebabkan orang lain lebih dari menyukai dan menghormati diri mereka di saat yang bersamaan. Semakin sering Anda melatih elemen penting dalam penjualan, Anda akan menjadi semakin kuat, positif, dan percaya diri, serta penjualan Anda akan semakin meningkat.